Shalom, sahabat Bahana yang saya kasihi dimanapun sahabat Bahana berada. Senang sekali kembali bisa berjumpa dalam ruang karena Dia. Saya berdoa dan berharap sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun tetap dalam kondisi sehat, sejahtera, bahagia dan sukacita di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, untuk kali ini kembali kita bertemu dalam forum ini dan saya ditemani seorang narasumber yang luar biasa, saya katakan. Pasti sahabat Bahana juga akan terberkati dengan kehadiran beliau ini. Mungkin sudah banyak yang mengenal atau yang tahu beliau ini, tetapi dalam perbincangan saya secara santai dengan beliau nanti sahabat Bahana bisa banyak mendapatkan kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah yang menguatkan, kisah-kisah yang memberkati dari kehidupan dan pelayanan beliau ini. Sebelumnya kita tentunya mengenal beliau ini sebagai seorang pemuji, sebagai seorang pemazmur yang Tuhan pakai di Indonesia. Tetapi kemudian dalam pelayanan beliau selanjutnya berkembang dan Tuhan tambah-tambahkan menjadi gembala jemaat. Saat ini beliau ini menjadi gembala dari salah satu gereja dan menggembalakan gereja di area Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Luar biasa, kalau seorang yang sudah menggembalakan di pusat itu berarti Tuhan ya melakukan sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Tetapi nanti kita akan melihat bagaimana perjalanan hambanya ini ya. Nah, saya akan berbincang-bincang dan beliau ini sekarang juga duduk di salah satu sinode sebagai salah satu ketua pengurus di sinode gereja ini sebagai ketua 7 yang membidangi pelatihan dan diklat ya, pemuritan dan diklat. Ini luar biasa. Nah, siapakah beliau? Tentu saudara-saudara, pemirsa dan sahabat Bahana ingin segera melihat beliau yang bersama saya lewat virtual ini. Saya sapa dulu hambanya. Shalom, Pastor Roni Daud Simeon. Shalom, semua saudara-saudara. Haleluya. Wah, senang sekali ya, Pak Roni. Maafkan saya memanggil Bapak Pak Roni karena ini nama sapaan akrab saya selama ini. Terima kasih Pak Roni untuk kesempatan dan kesediaan serta waktu yang diluangkan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol dalam kesempatan ini. Dengan sukacita Pak, dengan senang hati. Haleluya. Iya, sehat ya Pak ya? Sehat. Iya. Aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya, kita juga bersyukur sudah mendengar kesaksian Pak Roni ketika beberapa waktu yang lalu ya sempat terpapar secara positif COVID dan Tuhan sudah lakukan perkara ajaib dan secara miracle, secara mujizat Pak Roni sudah dipulihkan 100%, luar biasa. Kita bersyukur untuk itu semua. Nah Pak Roni, untuk kali ini kita berbincang-bincang ngobrol santai saja ya Pak ya. 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 Nah, silakan. Baik, untuk mengawali perbincangan ini mungkin ya Pak Roni bisa cerita sedikit atau sekilas tentang latar belakang pribadi dan keluarga Pak Roni. Ya. Supaya bisa lebih diketahui dan dikenal oleh banyak orang lewat karena Dia ini. Ya, saya sebetulnya dibesarkan dari keluarga ya, papa saya orang Jawa, mama orang Manado. Jadi campuran Jawa Manado jadi kelihatan seperti Yahudi ya. Kemudian saya dilahirkan di Kota Malang, di Jawa Timur. Tapi juga saya dibesarkan ke beberapa kota, termasuk saya pernah tinggal di Manado, tapi juga saya studi di kota Surabaya, di sekolah Universitas Erlangga, menyelesaikan studi akuntansi saya, S1, lalu kemudian saya mengambil S2 dan oleh kemurahan Tuhan di bidang teologi S2 dan bahkan S3. Wow. Lalu kemudian saya mempunyai seorang istri satu-satunya, namanya Nancy Mantono, dan 3 orang putra putri ya. Yang pertama David Jonathan ya 27 tahun,
lalu kemudian Tirsa Anastasia 26 tahun saat ini, dan kemudian Shalomita Devila 19 tahun. Itulah keluarga saya katakan sebagai keluarga saya, sebagai surga saya, keluargaku surgaku. Gitu Pak. Iya, waduh luar biasa. Surga tidak jauh Pak, surga dimulai dari keluarga. Surga ada di bumi dan dimulai dari keluarga ya Pak ya. Wah, puji Tuhan. Ya, betul sekali. Wah, dari Pak Roni berasal dari Kota Malang ya, termasuk salah seorang warga Arema ya, Arek Malang. Arek Malang, ya. Iya. Kalau bahasa sana biasanya orang bilang kerang alam ya Pak ya, dibalik kan. Kerang alam Pak. Bapak tawa aja Pak Yono. Sama Jawa Timurnya Pak. Yang suka nonton Ainut Malat Atirep, apa itu Dunia Dalam Berita. Iya. Nah, Pak Roni saya ingin bicara lebih jauh lagi. Nah, kan saya melihat dalam pelayan Pak Roni ini yang saya amati selama ini tadinya adalah sebagai seorang pemuji ya Pak, sebagai seorang pemazmur seperti ya, betul, itu. Pak. Iya. Tetapi kemudian dalam perkembangannya beralih atau lebih tepatnya berkembang dan menjadi gembala jemaat hingga sekarang. Ya, ini mengembangkan jemaat sekarang di area Jabodetabek ya, di salah satu gereja. Nah, bagaimana Pak prosesnya kok bisa sampai demikian ini? Dari tadinya pemuji, pemazmur, kemudian menjadi gembala. Lalu bisa share. Seperti firman Tuhan katakan, rancanganmu bukan rancanganku, yes. Kata Tuhan kan. Jadi saya memang ingin menjadi seorang akuntan pada waktu itu. Okay. Lalu kemudian ketika saya sudah bekerja di kantor akuntan publik, tiba-tiba Tuhan singkat cerita, Tuhan melawat saya dan memanggil saya untuk meninggalkan pekerjaan saya sebagai seorang akuntan untuk menyerahkan hidup sepenuh waktu sebagai hamba Tuhan. Dan pada waktu itu saya sudah terlibat pelayanan pujian penyembahan sebagai seorang pemazmur di Surabaya Praise Center dengan Bapak pembina kami, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Dan pada waktu itu Pak Arifin sudah pindah ke Bali. Jadi akhirnya singkat cerita saya harus bergumul dengan panggilan Tuhan itu, dan singkat cerita Tuhan yang menang, saya menyerah dan saya berkata, Tuhan saya menerima panggilanmu, saya akan jadi hamba Tuhan dan saya hanya cuma bisa memuji, sebagai pemazmur memuji menyembah. Saya telepon Pak Arifin, waktu itu saya di kota Surabaya, Pak Arifin di Denpasar Bali, saya telepon, Pak saya dipanggil Tuhan untuk menyerahkan hidup sebagai full timer sepenuhnya. Lalu Pak Arifin bilang, welcome Roni, welcome to Bali. Dan saya kemudian terbang ke Bali dan kemudian bergabung dengan beliau di sana. Dan pelayanan mula-mula saya memang sebagai seorang pemimpin pujian, karena memang saya dipanggil dari awal itu sebagai seorang pemazmur. Dan oleh anugerah Tuhan ada beberapa album rohani. Tetapi dalam perjalanan waktu yang ada, tiba-tiba Pak Timotius Arifin mengutus saya untuk merintis jemaat di Mataram, Pulau Lombok. Wow, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan di diri saya. Jadi memang betul 1 Korintus 2:9 itu apa yang tidak pernah timbul di hati, timbul di pikiran, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, semua disediakan. Dan ketika saya diutus, padahal saya tidak ngerti apa-apa soal teologi, saya tidak ngerti apa-apa tentang pastoral, konseling, tapi saya cuma belajar taat saja Pak. Ketika Pak Arifin mengutus, saya berkata, yes sir. Jadi saya pergi ke Mataram, waktu itu belum nikah, dan di Mataram lah itu sebetulnya sekolah Alkitab saya. Jadi learning by doing. Saya belajar sambil mengerjakannya di sana. Dan itulah kemudian perlahan-lahan, tapi kemudian saya akhirnya dibawa menjadi seorang gembala, menggembalakan jemaat. Dan bahkan sampai hari ini, itu peristiwa terjadi tahun 91 Pak. Saya pertama ke kota Mataram merintis, sekarang ini sudah bayangkan berapa tahun itu, berarti 9 ditambah 21, 32 tahun Pak. Saya
dibawa Tuhan untuk masuk dalam pelayanan pengembalaan seperti itu. Tapi panggilan sebagai seorang pemasmur, sebagai seorang penyembah itu terus saya kerjakan, Pak, setiap hari. Sebab penyembahan itu memang panggilan Tuhan untuk saya membangun keintiman dengan Dia. Dan menggembalakan pun kalau tidak ada hubungan intim dengan Tuhan tentu tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Gitu, Pak. Wah, prosesnya seperti prinsipnya itu ya. Pokoknya saya ikut saja maunya Tuhan. Taat ya, Pak ya. Taat prinsipnya ya. Maunya Tuhan, lalu gembala senior mengutus, berangkat. Luar biasa. Nah, Pak, saya mau tahu juga kalau secara manusiawi ya, Pak ya. Ini secara manusiawi mengikuti keinginan atau perasaan. Bagi Pak Roni pribadi sebenarnya lebih enak menjadi pemuji pemasmur atau gembala nih? Atau enak memang semuanya? Kalau mau jujur ya, saya jadi pemasmur, pemuji penyembah saja, ya. Cari enak ya. Tapi kan kehendak Tuhan itu berbeda. Saya menetapkan diri bahwa saya hidup ini ketika saya dipanggil Tuhan, saya menetapkan diri saya harus jadi pelaksana kehendak Tuhan dalam diri saya. Jadi pelaksana kehendak Tuhan. Jadi saya belajar menetapkan diri agar supaya pikiran saya selaras dengan pikiran Tuhan Yesus. Perasaan saya selaras dengan perasaan Tuhan Yesus. Kehendak saya pun harus selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi dan saya percaya itu dinyatakan lewat Alkitab, firman Tuhan, tapi juga lewat pemimpin, otoritas rohani di atas kita. Dan jadi tugas saya hanya cuma taat. Nah, ketika saya taat, seperti prinsipnya imam-imam itu melangkahkan kaki di sungai Yordan, dan sungai Yordan terbelah menjadi dua. Tanpa mereka taat melangkahkan kaki menyentuh sungai Yordan tidak akan mungkin terbelah menjadi dua. Jadi saya belajar dari situ. Saya ketika Pak Arifin tugaskan saya menggembalakan di Mataram, bahkan sesudah itu dipindahkan saya tugaskan ke Malang, bahkan ditugaskan Jakarta seperti sekarang. Saya hanya bermodal taat. Saya ketika saya melangkahkan kaki sungai Yordan terbelah, maka pasti Tuhan akan membukakan jalan, meratakan jalan, dan menunjukkan pertolongan kepada saya bagaimana melakukannya terbaik. Seperti itu, Pak, prinsipnya. Wow. Sahabat Bahana, ini selalu prinsip hidup Pak Roni yang luar biasa ya. Kuncinya cuma satu, taat, T-A-A-T. Dibaca dari kanan maupun kiri juga kuncinya sama, taat. Ya. Pak Roni secara jujur mengatakan sebenarnya lebih enak untuk menjadi pemasmur, pemuji, ya. Tetapi karena ketaatannya kepada tuntunan Tuhan, firman dan otoritas di atasnya, ya Pak Roni melakukan apa yang dimaui Tuhan. Ini luar biasa. Nah, tapi Pak Roni mungkin ada pengalaman semacam pengalaman Pak Roni yang paling berkesan sampai saat ini ketika masih menjadi pemuji atau pemasmur dulu itu apa, Pak? Mungkin ada sesuatu yang sangat berkesan sampai sekarang mungkin bisa di-share-kan. Kira-kira ketika waktu itu albumnya meledak, yang mana itu bisa menjadi sesuatu kegerakan pujian penyembahan yang luar biasa lewat pelayanan Pak Roni waktu itu. Saya percaya bahwa semua kita sebenarnya dipanggil untuk menjadi bukan sekedar bernyanyi, atau kita harus lebih meningkat menjadi pemuji, bahkan menjadi penyembah daripada Tuhan. Sebab pemasmur berkata kita akan jadi seperti apa kita sembah. Kalau kita menyembah uang, ya jadinya kayak uang, nilainya naik turun. Fluktuatif ya, Pak. Kita menyembah berhala, jadinya kayak berhala itu. Tapi kalau kita menyembah Kristus Yesus, kita akan semakin menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi keserupaan dengan Kristus itu goal dari seorang penyembah, Pak. Bagaimana dia menjadi serupa dengan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Dan tentunya ketika kita memuji menyembah itu sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan sorga nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, selain keserupaan dengan Kristus, kita sedang mengakui pemerintahan Kristus sebagai Raja dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Lalu kemudian juga tentunya kita bisa mengalami atmosfer kerajaan sorga, yaitu ketika kita terhubung dengan sorga setiap waktu lewat doa, pujian, penyembahan kita seperti itu. Dan yang paling penting, Pak, ini yang saya lihat bahwa
Justru kita berkata dalam kitab Hosea, Yehuda itu membajak tanah. Kalau perjanjian lama kan fisik, kalau perjanjian baru secara rohani. Yehuda itu artinya praise atau pujian, penyembahan, ucapan syukur. Tugasnya membajak. Kalau konteks perjanjian baru, membajak apa? Tanah hati, supaya tanah hati kita ini subur, bisa siap untuk ditaruh benih kebenaran firman dalam diri kita. Jadi ketika kita menjadi seorang penyembah, kita terhubung dengan Tuhan, kita menyediakan tanah hati kita ini selalu gembur, dibajak agar supaya benih firman, ya, kehendak Tuhan itu dinyatakan dengan kita, pada kita, lalu kemudian tentunya dia bisa bertumbuh dan menjadi sebuah pohon, bahkan berbuah lebat dalam hidup setiap kita. Belum lagi pengalaman-pengalaman supranatural, Pak. Kalau kita menyembah Tuhan itu kan bersyukur tuh mengundang mujizat datang, Pak. Seperti Tuhan Yesus bersyukur 5 roti 2 ekor ikan yang akan kasih makan 5.000 laki-laki yang kelaparan semua itu. Waktu dia angkat 5 roti 2 ekor ikan, kita bilang dia bersyukur dan mengucapkan berkat kepada Bapa Surgawi, dan mengucap berkat kepada, maksud saya, roti itu, dan kemudian bisa berlipat kali ganda, mujizat terjadi. Jadi saya percaya ketika kita memuji, menyembah, bersyukur, itu sama dengan mengundang mujizat datang. Lai, mujizat datang, mujizat datang. Ya, bahkan saya bisa sembuh dari COVID-19 ini pun, itu terjadi ketika saya di rumah sakit itu pun. Terus saya memuji, menyembah Tuhan, bersyukur walaupun saya dalam status sakit saya berat pada waktu itu, tetapi oleh pertolongan Tuhan, Tuhan datangkan malaikatnya menepuk pundak saya dan memberi saya kesembuhan ilahi pada waktu itu, Pak. Banyak lagi kalau mau dikisahkan, belum lagi memberikan kita ini, Pak, perlindungan, rasa aman, karena Alkitab bilang hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku takkan goyah. Nah, itu dia, Pak. Luar biasa. Ya, sahabat berkat pemeliharaan, mendengar suara Tuhan, mendengar arahan. Saya seorang pendeta full time pastor, Pak. Ya, dan digaji, bukan pegang uang sendiri, ya. Gereja kami menganut manajemen di mana seorang pemimpin kepala sidang tidak boleh pegang uang sendiri, karena ada tim keuangan, bendahara dan sebagainya. Jadi saya sebagai full time pastor, Bapak tahu gaji pendeta kan beda dengan pengusaha. Tapi saya rindu supaya anak-anak saya bisa maksimal. Dan ketika saya bersama istri saya, kami punya budaya, Pak, dalam keluarga, yaitu bangun mesbah keluarga tiap hari. Mesbah keluarga tiap hari. Sejak saya menikah hampir 29 tahun yang lalu, ya, itu sampai hari ini kami tiap hari bangun pagi untuk bangun mesbah keluarga bersama istri saya. Dan kalau ada anak-anak, tentunya bersama anak-anak. Tapi anak-anak kami sekarang sudah ada bekerja dan ada di luar negeri. Bagaimana mungkin saya seorang pendeta bisa mengkuliahkan anak sampai ke Amerika, tiga-tiganya loh, Pak. Itu lahir karena ketika saya dengan istri saya bangun mesbah menyembah Tuhan, tiba-tiba saya mendengar suara Roh Kudus di hati saya. Urus sekolah anakmu luar negeri. Dan singkat cerita, saya tinggal taat. Ketika saya melangkah, sungai Yordan terbelah jadi 2. By the grace of God, Tuhan menyediakan penyediaan yang nggak bisa saya pikirkan sebelumnya dengan caranya. Jadi anak saya yang pertama sudah lulus S2 sebagai seorang master di Amerika dengan nilai yang the highest honor lagi, itu seperti summa cum laude. Dan anak saya yang kedua juga sudah lulus master di sana dan dengan kelulusan sebagai highest honor juga, jadi summa cum laude. Dan sekarang anak ketiga sedang ambil studi sana dan dapat kemurahan Tuhan, nilainya juga A semua. Nah, itu semua petunjuk Tuhan datang ketika kita memuji menyembah Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada kita. Dan saya yakin Roh Kudus tetap bicara
sampai hari ini kepada setiap kita. Amin. Wow. Luar biasa sekali Pak Roni. Sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun, saya percaya kita semua diberkati lewat sharing Pak Roni. Bagaimana dalam segala situasi keadaan, ketika sakit, kena COVID, ketika sedang dalam kebutuhan yang begitu besar, menyekolahkan anak-anak ke luar negeri, sampai sukses seperti itu, belum kebutuhan yang lain, yang mujizat dialami ketika melakukan pujian penyembahan dan membangun mezbah keluarga, bersyukur kepada Tuhan, itu mendatangkan mujizat, mendatangkan hadirat Tuhan. Jadi pemirsa, sahabat Bahana, apapun situasi kondisi yang dihadapi hari ini, mungkin masih kita juga mengalami hal yang berat, tetaplah bersyukur dan terus puji sembah Tuhan, bangun mezbah keluarga, pasti hadirat Tuhan nyata dan kita akan mengalami pertolongan, perlindungan, jamahan, kuasa, kesembuhan dan lain sebagainya seperti yang sudah disaksikan Pak Roni. Haleluya. Oke, Pak Roni, ini flashback ya. Sekarang saya mau flashback. Tadi Pak Roni cerita bahwa ketika Pak Arifin mengutus Bapak untuk menggembalakan di Mataram, Lombok itu tahun 91 dan Pak Roni berangkat. Ya. Nah, waktu itu Pak, kira-kira apa tantangan utama yang Pak Roni hadapi saat merintis pelayanan di Lombok dan berapa jemaat yang ada pada waktu Pak Roni datang? Bisa di-sharekan Pak, silakan. Ya, tantangannya dari luar dan dari dalam tentunya ya. Kalau dari luar itu tentunya yang pertama Bapak pada waktu itu di Mataram Pulau Lombok itu disebut Pulau Seribu Masjid. Betul, ya. Betul. Jadi memang banyak saudara kita dari Kedah dan dari Bayot ada di sana, dan ya mengalami banyak hal, termasuk kami pernah dilempari batu, lalu kemudian saya mau dipukuli 10 orang. Pernah ya Pak? Wah. Gereja itu. Tapi Tuhan meluputkan saya dari bahaya maut. Amin, amin. Lalu kemudian juga tantangan dari luar yang lain, yaitu karena saya datang ke sana pada waktu belum menikah, dan saya badan saya kan tinggi saya cuma 158, Pak. Jadi mereka bilang sekia-sekia, anak kecil, Pak. Jadi tantangannya diremehkan orang, tapi saya terima, saya mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan. Saya pikir itu sebuah proses pembentukan karena saya percaya manusia memandang rupa, tapi Tuhan tidak memandang rupa. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Iya Pak, betul. Nah, tantangan dari dalam tuh tentunya saya pernah berpikir bahwa apakah saya mampu ini gitu ya sebagai seorang gembala, karena saya seorang pemazmur. Tapi ternyata kalau kita lihat di Alkitab, ketika bangsa Israel waktu pertama kali manusia diciptakan aja, Kejadian 1 ayat 26, itu diciptakannya di Taman Eden. Eden itu artinya the atmosphere of the place of the presence of God, atmosfer atau tempat di mana dia hadirat Tuhan. Betul. Jadi disitulah Tuhan memulai segala sesuatu, dia menyatakan rencananya buat manusia. Jadi terus saya melihat juga ketika orang Israel keluar meninggalkan Mesir itu, barisan terdepan itu suku Yehuda, ya yang artinya praise. Pujian, ucapan syukur. Nah makanya terus saya lihat juga Daud itu dilahirkan dari suku Yehuda. Bahkan terus sampai Yesus Kristus sendiri dari suku Yehuda. Jadi saya menangkap sesuatu bahwa pemazmur, pemuji penyembah, Tuhan mau lakukan hal-hal yang luar biasa seperti itu. Jadi saya itu yang menjadi kekuatan. Seringkali saya berpikir bahwa apakah saya bisa, tapi ketika saya melihat kebenaran firman Tuhan mengajarkan, saya dikuatkan. Ya, karena peperangan terbesar kan seringkali itu bukan dari luar, peperangan terbesar itu dari dalam diri kita sendiri. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 10, aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena memang musuh yang paling kuat itu dari dalam. Pikiran kita ini seringkali negatif ya. Terus padahal Tuhan mau, waktu dia buat dalam Kejadian 1:26, let us make man, marilah kita membuat manusia serupa segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa ikan-ikan di laut, burung di udara, binatang merata melayap di bumi. Itu kan Tuhan sebetulnya
menginginkan kita lahir sebagai pemimpin. Ya. Ya, kita dilahirkan sebagai pemimpin. Tapi untuk bisa menjadi pemimpin yang sejati itu butuh proses gitu. Jadi saya percaya bahwa saya dilahirkan jadi pemimpin. Tetapi untuk menjadi pemimpin yang sejati, maka saya harus merelakan diri saya dibentuk, proses dengan tantangan-tantangan dari luar maupun tantangan-tantangan dari dalam. Dan Tuhan tidak pernah berjanji selalu jalan lurus tanpa ada tikungan, selalu ada hujan tanpa ada terang. Tapi Tuhan janjikan Dia selalu menyertai kita di setiap keadaan. Makanya namanya disebut Immanuel. Ya, amin. Immanuel kan ada 3 arti. Pertama, God be with us. Tuhan beserta kita. Tapi yang kedua, God dwell in us. Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi yang ketiga, God for us. Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Ya. Jadi nikmati tantangan dalam maupun luar. Tapi yang di dalam harus ditaklukkan. Dan Rasul Paulus bilang, aku menawan setiap pikiran menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saya harus tawan pikiran-pikiran negatif, pikiran yang berkata tidak bisa, pikiran-pikiran yang terintimidasi dengan kuasa kegelapan. Saya harus laraskan, saya taklukkan apa kata firman. Contoh Pak ya, waktu saya di rumah sakit kena COVID persis tahun lalu Pak, saya masuk 21 Maret masuk rumah sakit. Kena COVID-19 dan paru-paru saya sudah putih karena CT scan hasilnya dan dokter langsung putuskan itu corona. Lalu kemudian besoknya tanggal 22 Maret saya terima kabar beberapa teman-teman pendeta hamba Tuhan yang terpapar COVID juga itu mereka saya kenal baik mereka meninggal dunia karena COVID. Ya, saya tahu bahwa waktu mereka di hadapan Tuhan sudah selesai dan mereka sekarang telah bersama Bapak Surgawi dalam kemuliaan. Amin. Tetapi waktu saya dengar kabar itu Pak, tiba-tiba seperti ada kuasa kegelapan yang datang tuh membisikkan kepada pikiran saya, mati kamu, tidak ada harapan kamu. Wah, itu perasaan saya jadi nggak enak Pak. Perasaan saya jadi timbul takut, timbul gelisah. Gitu ya. Tapi saya sadar bahwa ini peperangan rohani dan peperangan terhebat itu adalah peperangan rohani dan yang tergenting terjadi dalam pikiran manusia. Betul. Maka apa yang saya lakukan Pak? Saya tidak mau menyerah. Kalau saya menyerah kan nanti imun saya jadi menurun malah tambah parah. Jadi yang saya lakukan, saya mulai memperkatakan firman Tuhan karena saya percaya bahwa firman berkuasa mematahkan kuasa-kuasa intimidasi. Waktu Yesus dicobai oleh iblis 3 kali, kan Yesus melawan pakai firman. Waktu iblis berkata ubah roti jadi ubah batu jadi roti. Yesus bilang manusia bukan hidup, manusia tidak bukan saja hidup dari roti melainkan dari firman. Kan dia berkata ada tertulis. Kan? Persis. Percobaan yang kedua dia taruh di hubungan bait Allah suruh menjatuhkan diri karena nanti akan ada yang menatang menopang. Tuhan bilang ada tertulis ya bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu juga dibawa ke tempat gunung tinggi, ditunjukkan semua kemuliaan dunia dan kegemilangannya. Lalu iblis berkata, semua akan kuberikan kepadamu asal kamu sujud menyembah aku. Tuhan juga bilang kan ada tertulis lagi bahwa hanya kepada Tuhan kamu menyembah dan kamu berbakti atau melayani. Jadi perkataan firman itu berkuasa. Intimidasi iblis datang, saya ngomong Pak, saya bilang gini. Saya perkatakan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Saya perkatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, pencobaan ini pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanku. Tuhan telah menyediakan jalan keluar dan sehingga saya bisa melewati semua ini. Saya perkatakan 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh pilur-pilur Yesus Kristus aku telah disembuhkan. Lalu saya perkatakan Filipi 4 ayat ke-8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap murni, didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang sedap didengar, semua yang disebut patut dipuji. Pikirkan semuanya. Jadi saya tolak semua pikiran-pikiran negatif dan saya mulai taklukkan di bawah pikiran Kristus lewat firman Tuhan. Akibatnya apa Pak? Perasaan saya muncul damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati saya dan pikiran saya Kristus Yesus, sehingga saya tetap bisa bersyukur dan bersuka cita dan akhirnya disukai oleh Tuhan. Ya, haleluya. gitu Pak.
Ya, jadi tadi flashback Ya. waktu awal diurus ke Lombok, Mataram, pelayanannya, tantangannya dari luar dan dari dalam. Tapi yang terberat justru yang dari dalam, Ya. pikiran ini, dan juga itu Betul. yang Pak Roni rasakan waktu terpapar positif COVID. Tapi oleh perkataan firman dan perkataan iman, semuanya bisa dipatahkan dan ditaklukkan, dan semuanya Amin. Pak Roni alami pemulihan dan mujizat pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya, baik Pak, ini saya kembali lagi ke waktu di Mataram. Waktu Pak Roni masuk Mataram itu berapa jemaat awalnya? Kami memulai sekitar 20-an orang. Oh, 20 ya. Itu seperti persekutuan doa begitu, Pak. Ya, ya. Lalu kemudian saya mulai melakukan pemuritan, Pak. Ya. Ya. Untuk memuridkan mereka kurang lebih setengah tahun saya lakukan itu. Setengah tahun. Lalu kemudian mulai akhir Desember tahun 91 kita mulai dengan gereja pada waktu itu. Dan bertumbuh menjadi 80 jiwa. Ya, dalam waktu 6 bulan. 80, 6 dan bulan. Kemudian akhirnya bertumbuh terus, Pak. Ya. Ya. Dan menjadi dapat timbulan Tuhan, akhirnya menjadi salah satu gereja yang terbesar yang ada di Mataram. Luar biasa. Saya selalu percaya kalau kita setiap perkara kecil, nanti Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Amin, amin. Nah, waktu Pak Roni harus meninggalkan Lombok itu, jemaat sudah berapa Pak di Mataram itu? Waktu itu 700 jiwa, Pak. 700 ya. Wah. Ya. Luar biasa. Saya tinggalkan mereka 700 dan saya sudah siapkan pemimpin, Pak. Jadi kami diajari oleh Bapak rohani saya, Pak Timotius Arifin. Dia selalu menekankan kita bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu adalah kalau dia telah mempersiapkan pemimpin yang selanjutnya. Ya. Amin, amin. Ya. Jadi saya sudah siapkan pemimpin ketika saya ditugaskan dari Mataram selama 13,5 tahun di Mataram. Saya kemudian dipindahkan ke Malang, maka tongkat estafet saya serahkan kepada Bapak Joshua Gunawan yang biasa saya panggil Yoyo. Oh, Pak Joshua. Dia dulu juga pemimpin pujian di waktu saya jadi gembala untuk melanjutkan pelayanan seperti itu. Wah. Dan demikian terusnya, itu akhirnya menjadi model leadership yang kami bangun. Di Malang pun saya mulai dengan pemuritan. Dan mulai dari nol, ada mulai dari nol, dari seluruh fasilitas, mulai dari 10 baik, orang. Itu nanti akan saya tanya, nanti saya akan tanya ke situ, Pak. Iya. Nanti saya akan tanya ke situ. Saya akan tanya sampai ke situ lagi. Ini masih ke Lombok dulu ya, Pak? Oh iya. Wah, semangat sekali nih, senang sekali. Nah, berarti dapat kemurahan Tuhan, Pak, diberi fasilitas banyak, bisa punya gedung sendiri dengan perizinan, dan itu mujizat semua, Pak. Kisahnya panjang itu, sampai pernah dilempari batu dengan masyarakat untuk urus uji gereja. Saya dimarahi wali kota, digebrak meja wali kota. Waduh, Pak, mengalami hal-hal yang sulit sekali, tapi saya lihat Tuhan berperkara dan membuka jalan, memberikan mujizat. Sampai ada orang Kristen yang ngejek kami, bilang begini, Pak, gerejamu kalau ngurus izin gereja tunggu ayam kentut, katanya, Pak. Nah, saya ini dulu kan SMA-nya di Dempo Malang. Saya IPA, saya belajar biologi. Saya kok rasanya nggak pernah diajari kalau ayam kentut gitu ya. Jadi wah, itu berarti kami dihina ini. Oh, nggak mungkin bisa urus izin gereja di daerah seperti itu. Tapi Pak Arifin menasihatkan, belajar ilmu seperti janda yang miskin yang datang ke hakim yang nggak tahu malu itu. Terus tiap hari saya datangi tiap hari Pak Wali Kota, Pak. Wah, sudah, walaupun pernah digebrak meja, dimarah-marahin, saya datangi terus, terkadang dicuekkan, ya dilewati gitu saja. Udah, saya datangi terus sampai satu hari akhirnya Pak Wali Kotanya melihat bahwa kami terus gigih ya, tentu dengan doa dan puasa kami jemaat. Dan suatu hari saya dapat kemurahan Tuhan, Wali Kota menerbitkan surat izin lokasi dan izin mendirikan bangunan untuk gereja berdiri di sana secara resmi. Begitu izin gereja di tangan saya, Pak, saya bilang kepada jemaat, bilang sama
orang-orang di luar, ayamnya sudah kentut, saya bilang. Itu kemurahan Tuhan, Pak, mujizat. Iya. Wah, ini kesaksian. Ada mujizat lagi untuk membangunnya ya, karena tidak mudah di sana. Iya. Karena di sana jemaat tidak ada konglomerat, tapi Tuhan tolong akhirnya bisa terselesaikan. Bangun gedung gereja, sekolah bahkan Pak. Sekolah, oke. Sekarang sudah sampai mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, ya, dan bisa dapat kemurahan Tuhan kita bangun wisma diakonia untuk jemaat-jemaat yang miskin, disediakan rumah buat mereka, asal mereka komitmen di Komsel. Lalu kita juga sediakan rumah-rumah untuk hamba-hamba Tuhan full time supaya mereka tidak kepikiran sewa atau apa. Kita sediakan juga Pak klinik untuk masyarakat yang miskin secara gratis, klinik umum, dokter umum maupun dokter gigi dan akupunktur. Wow. Lalu kami sediakan juga kemurahan Tuhan semuanya. Tapi Pak, Tuhan mengajari saya ketika Pak Arifin utus saya untuk sudah cukup waktunya di Mataram. Wah. Nah ini nanti akan saya tanya Pak. Ini akan saya tanya nanti ini. Ya Pak. Ini nanti akan saya tanyakan. Kenapa Pak? Yang ini akan saya tanyakan sebentar lagi Pak. Ya silakan. Iya. Sahabat Bahana, sebuah kisah kehidupan dan pelayanan yang sangat luar biasa kita lihat dari hambanya Pak Roni Daud Simeon. Bagaimana berbekal ketaatannya kepada Tuhan, kepada firman, kepada otoritas di atasnya, dan merintis sebuah jemaat dari nol di kota Mataram, Lombok. Diawali dengan sebuah persekutuan doa 20 orang, lalu Tuhan tambahkan bilangan orang percaya sampai mencapai 700. Ini sebuah pertumbuhan jemaat yang sangat pesat menurut saya. Ya, karena saya melihat di kota saya di Jogja ada banyak gereja yang sudah dilayani oleh gembala-gembala puluhan tahun. Tapi untuk mencapai jumlah jemaat 300 aja sulit sekali. Tapi Pak Roni dalam waktu yang relatif, yang saya katakan relatif cepat bisa mencapai angka 700. Dengan berbagai sarana prasarana yang luar biasa, izin gereja didapat. Gedung gereja bisa dibangun dengan luar biasa indah megah, sarana ibadah musik, sound. Lalu tadi ada rumah diakonia yang disediakan oleh orang jemaat yang tidak punya rumah, suruh menempati secara free asal ikut Komsel. Ada pelayanan kesehatan, ya, pelayanan orang sakit, akupuntur dan segalanya. Sekolah ini luar biasa. Boleh dikatakan, maaf Pak Roni, saya boleh mengatakan pada waktu itu Pak Roni boleh berada di puncak ya keberhasilan untuk pelayanan di Lombok. Nah, ini pertanyaan saya. Ketika tiba waktunya, waktu itu Pak Arifin kemudian menginstruksikan Pak Roni untuk kembali ke kota asal, ke Malang. Itu Pak Roni kok rasanya menurut saya kok ya dengan ringan hati pula gitu. Bersedia meninggalkan segala kemapanan, kenyamanan yang sudah ada di Lombok. Ini menurut saya sangat luar biasa karena tidak gampang. Ya, nggak gampang, apalagi seorang yang hamba Tuhan, gembala sudah berhasil, lalu suruh meninggalkan apa yang sudah diperoleh. Ini kan nggak gampang, tapi Pak Roni waktu itu kok saya lihat kok ringan hati. Dan sebagai konsekuensinya harus kembali memulai perintisan jemaat dari nol lagi di Malang. Seperti itu. Nah, yang pertama yang saya akan tanyakan, apa yang terbayang dalam benak Pak Roni saat pertama kali menerima instruksi dari Pak Arifin waktu itu untuk Ron, tinggalkan Lombok, cukup berangkat ke kota asalmu Malang. Ini apa yang ada di benak Pak Roni pada waktu pertama kali terima instruksi ini? Ya, begini Pak, di dalam leadership yang dibangun dari Pak Arifin kepada kami, itu namanya father and son relationship, hubungan bapak anak. Father and son Jadi dalam leadership kami tidak membangun seperti atasan bawahan, apalagi pemimpin karyawan, tidak, lebih bapak anak. Jadi kami percaya sekali ya bahwa saya percaya bahwa bapak rohani saya ini dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga saya boleh berkata I put my trust in him. Saya menaruh percaya sungguh-sungguh kepada beliau, ya karena beliau takut Tuhan dan kami terbiasa hubungan bapak dan putra seperti itu, ya. Jadi saya akibat ini saya terinspirasi, saya pernah buat buku Hati Seorang Putra yang juga diterbitkan oleh penerbit Andi ya. Karena saya melihat beliau seorang bapak
saya harus belajar sebagai seorang putra seperti Yesus Kristus. Putra itu Yesus tidak punya agenda pribadi, Pak. Apalagi agenda tersembunyi, tidak ada. Agenda Tuhan Yesus datang ke bumi kan menyelesaikan agendanya Bapa Sorgawi. Amin. Yohanes pasal 4 dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata begitu. Jadi dia tidak ada agenda pribadi. Saya pun belajar bahwa saya tidak boleh punya agenda pribadi. Maka kehendak Bapa. Dalam hal ini saya lihat Bapa Sorgawi di dalam Bapak rohani saya. Ketika dia menugaskan saya harus berani untuk meninggalkan semuanya karena saya tidak boleh punya agenda pribadi. Saya harus menyelesaikan agenda Bapak Sorgawi lewat Bapak rohani saya. Dan sebelumnya Roh Kudus mengajar saya tentang dua hal, Pak. Yang pertama begini, Apa, Pak? Yang pertama? Roh Kudus mengajarkan saya tentang don't live in the comfort zone. Kamu jangan tinggal dalam zona nyaman. Di Mataram itu, Pak, saya ketika sudah bertumbuh berkembang sampai 700 jiwa jemaat, itu nyaman. Jangan lupa pada waktu itu penduduk Kota Mataram masih 300.000 dan kekristenan tidak sampai 1%. Ya, jadi kalau 700 itu sudah luar biasa. Betul. Ya, tapi saya nyaman tinggal di kompleks, Pak. Itu total itu sekarang sekitar 3 hektar seperti itu, Pak. Ya, kompleksnya itu jaga satpam 24 jam, ya, dan semuanya serba nyaman saya. Tapi Tuhan bilang jangan kamu tinggal dalam zona nyaman, ya. Yang kedua, dia bilang begini, this ministry is not yours. Pelayanan ini, semua yang ada ini bukan milikmu. There is no ownership in the kingdom of God. Tidak ada kepemilikan di dalam kerajaan Allah. Semua milik Tuhan. Ya, saya sadar, Pak, itu dapat kesempatan membangun, terlibat untuk membangun. Itu puji Tuhan, Tuhan izinkan. Tapi kan bukan milik saya. Jadi ketika Pak Arifin bilang, sudah cukup waktumu, sekarang meritis di Kota Malang. Karena Pak Arifin dapat visi untuk kami anak-anaknya memberkati tempat-tempat kelahiran. Di beberapa bantuan dipindahkan ke kota-kota kelahiran. Maka saya berkata siapa gitu. Karena memang bukan milik saya, ya. Dan saya harus rela hati untuk melepaskan tongkat estafet seperti itu. Saya suka cita untuk melakukannya begitu. Ya. Sahabat Bahana, sebuah nilai atau sebuah prinsip yang sangat mulia, sangat luhur dimiliki hambanya, Pak Roni. Ya, bahwa yang pertama tadi ketaatannya untuk meninggalkan zona nyaman di Mataram yang sudah luar biasa untuk ke Malang itu karena hubungan bapak anak, ya, father and son relationship, ya, dan percaya sepenuhnya bahwa bapak rohani, pemimpin rohani, bapak rohani dalam hal ini Pak Arifin pasti melakukan apa yang Tuhan maui, apa yang Bapak Surgawi kehendaki. Yang kedua, prinsip Pak Roni adalah bahwa jangan selalu tinggal dalam zona nyaman. Itu Roh Kudus yang bicara. Ya, dia Roh Kudus untuk jangan senang atau stay di zona nyaman. Dan yang ketiga tadi dikatakan bahwa ministry is not yours. Pelayanan ini bukan milikmu. Ini luar biasa. Dan kita bisa melihat hamba-hamba Tuhan dimanapun bisa belajar bahwa apapun yang sudah diraih hari ini, ingat bahwa itu bukan milik kita pribadi, tapi itu milik Tuhan. Ini luar biasa. Nah, bagi Pak Roni mungkin waktu itu ya karena punya prinsip seperti itu dan taat saja. Tapi barangkali ya Pak, ini nggak tahu. Saya mau tanya bagaimana respon atau tanggapan keluarga dalam hal ini Bu Nancy sebagai istri dan anak-anak yang pada waktu itu juga harus menerima keputusan Pak Roni ini, yang bagi kebanyakan orang, maaf saya katakan, ini sangat tidak populer. Nah, bagaimana reaksi atau tanggapan keluarga istri Bu Nancy dan anak-anak Pak Roni waktu harus pindah ke Malang? Ya, jadi puji Tuhan Pak, karena kami sudah terbangun rumah tangga kami dengan komitmen, yaitu untuk membangun mesbah keluarga tiap hari bersama-sama. Jadi istri saya dan anak-anak itu ya taat, ikut saja gitu Pak. Jadi mereka khususnya istri saya tentunya mendukung apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saya. Jadi makanya saya percaya
betapa hebatnya power itu membangun mesbah keluarga bersama-sama ya, supaya di situ kita dapatkan sehati sejiwa. Betul. Ya, ingat di Kisah Rasul gereja mula-mula itu ketika mereka berdoa, maka Alkitab bilang mereka menjadi sejiwa. Ya. Nah, suami istri waktu kita bangun mesbah, maka kita bisa menjadi sejiwa. Ya, manusia kan tubuh, jiwa dan roh, ya Pak ya. Ya, betul. Tubuh bisa dipersatukan karena hubungan seks suami istri yang sudah sah, ya. Tubuh bersatu. Betul. Lalu jiwa. Roh bersatu apa? Kita bilang karena satu Tuhan, satu baptisan. Betul. Satu keyakinan. Satu keyakinan. Tapi jiwa bagaimana bisa bersatu? Ya. Jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Pria seringkali didominasi oleh pikiran, wanita didominasi oleh perasaan. Betul. Belum lagi kehendak kemauan berbeda, tidak mudah. Tapi dalam mesbah itu Tuhan kasih kami bisa kesehatian, bisa sejiwa, Pak, seperti itu. Sehingga istri saya bisa mendukung saja gitu. Memang anak-anak waktu pindah, mereka terkejut karena gini Pak, kami di Malang kami tidak punya apa-apa. Kan di Lombok dapat teguran Tuhan, sudah Tuhan beri sebuah rumah dengan segala fasilitas yang lengkap. Ketika di Malang, mau nggak mau kita harus mulai dari nol karena merintis. Saya harus kontrak rumah dan itu pun juga ada uang pribadi yang keluar. Lalu Bapak nggak percaya mungkin, tapi saya harus cerita di sini. Hari-hari pertama saya tinggal di Kota Malang itu saya nggak punya kasur Pak, bahkan nggak punya ranjang. Kami nggak punya lemari pakaian. Istri saya taruh pakaian kami di atas alas koran Jawa Pos pada waktu itu Pak, di lantai. Lalu saya tidur pakai busa yang tipis itu selama beberapa waktu ketika kami rintis. Tidak punya uang yang cukup untuk beli perabotan. Anak-anak kemudian protes. Nah itu anak-anak baru, Pak kita kok di sini seperti ini, di Mataram kita punya rumah, kok kita kayak di sini. Bahkan kami tidak punya heater, mesin air panas. Malang kota dingin Pak waktu kami pindah. Ya, dan itu udah airnya kalau mandi waduh dingin sekali. Tapi saya bilang sama anak-anak, sayang papa dan mama ini diutus oleh Tuhan. Bukan berarti cuma papa yang diutus sama mama. Yang diutus berarti kalian juga diutus oleh Tuhan ke kota ini. Ayo kita hadapi bersama-sama. Ayo kita berdoa minta berkat Tuhan. Nah saya ajak anak-anak doa tiap hari Pak. Kira-kira 2 minggu kemudian ada orang yang bekerja di Ambon. Orang ini bisnisnya di Ambon. Dia telepon saya, dia bilang gini, Pak Roni, saya kok berapa hari ini diingatkan Bapak terus ya. Oh kenapa? Oh ya puji Tuhan, saya baru pindah ke Kota Malang. Oh ya, terus dia tanya, wah puji Tuhan. Langsung dia tanya gini Pak, ini berarti maksud Tuhan ini. Pak Roni berapa nomor rekeningnya? Wah langsung tanya gitu Pak. Ya saya tanya nomor, saya harus jaga. Saya tidak boleh sembarangan kan menerima pertanyaan gitu. Saya tanya nomor rekening gereja atau nomor rekening pribadi. Dia bilang pribadi. Wah, jadi jelas ya. Terus dia bilang gini, ada apa ya kok Tuhan ingatkan saya terus? Dan bilang gini, saya ini pindah ke Malang dan tentunya kita butuh untuk di perabotan semua. Oh puji Tuhan, berarti ini maksud Tuhan. Oke Pak Tony. Lalu dia transfer Pak. Dan itu telepon itu didengar sama anak-anak saya. Ya. Dan ketika selesai telepon dan kemudian kita cek di rekening di bank, ternyata dia transfer sejumlah uang. Akhirnya kami sekeluarga pergi ke toko mebel Pak. Saya bilang anak-anak pilih ayo. Kita beli perabotan dan saya akhirnya bisa tidur di ranjang, beli mesin air panas, bisa mandi air hangat, anak-anak juga menikmati. Dan anak-anak melihat perbuatan tangan Tuhan itu Pak secara langsung seperti itu. Dan mereka jadi percaya sama Tuhan. Ya. Wah luar biasa. Ya jadi saya menyimpulkan bahwa ternyata dengan suasana perubahan yang drastis seperti itu tidak terlalu berpengaruh kepada keluarga, istri dan anak-anak karena sudah sejiwa tadi.
Ini luar biasa sekali ya. Memang Ya, ketika di Malang ada betul. sedikit edisi persoalan, tapi bisa teratasi dengan pertolongan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Nah Pak Roni, Amin. kan akhirnya kan Pak Roni setelah di Malang kemudian oleh Pak Arifin akhirnya ditugaskan sampai sekarang ke Jakarta. Ini sudah luar biasa lagi ceritanya. Ya. Nah mungkin untuk yang ke Jakarta bisa nanti cerita dalam kesempatan lain. Baik Pak. Waktu diminta pindah ke Jakarta pun Pak Arifin bilang setengah tahun lagi ya kamu pindah ke Jakarta. Nggak usah Pak, bulan depan langsung Pak. Haleluya. Karena sudah belajar dari pengalaman sebelumnya dan sudah mempersiapkan pemimpin selanjutnya yang menjadi pengganti. Yang Pak. penting, itu yang paling penting. Yang penting mempersiapkan calon pemimpin. Saya sudah siapkan pemimpin. Betul. Supaya anytime Tuhan suruh saya ke tempat yang lain pun tetap berjalan. Selalu preparing next leader ya Pak ya. Jadi betul-betul luar biasa. Jadi tidak ada masalah ketika harus terjadi perubahan. Next leader. Nah, ya Pak Roni, ini agak berbeda sedikit pertanyaan saya. Belakangan ini saya amati juga Pak Roni kan concern dalam pelayanan keluarga ya Pak. Hal ini kan nampak sekali melalui sebuah buku yang Pak Roni tulis dan terbitkan. Judulnya Keluargaku Surgaku, itu seperti itu. Nah, apa sih yang mendasari Pak Roni dari penulisan buku ini atau melatar belakangi penulisan dan penerbitan buku Keluargaku Surgaku ini? Dan apa tujuan serta harapan Pak Roni lewat buku ini? Sederhana sebetulnya Pak. Dari judulnya, jadi kita tahu Keluargaku Surgaku. Saya mau sharing kepada banyak orang bahwa sebetulnya keluarga tidak jauh. Surga tidak jauh. Surga itu dimulai dari sebuah keluarga. Karena kata keluarga di dalam bahasa Ibrani bait gitu Pak. Bait. Ya. Oke. Saya juga bahasa Indonesianya itu rumah tangga. Indonesia bagusnya rumah tangga. Artinya apa? Atmosfer rumah kita akan menentukan tangga kehidupan kita. Kalau atmosfer rumah tangga kita itu atmosfer surgawi, tangga kehidupan kita akan menaik, Pak. Tapi kalau atmosfer rumah kita atmosfer kebencian, sakit hati, pertikaian, pasti tangga kehidupan itu akan menurun seperti itu. Dan kata rumah tangga, household dalam Alkitab itu bait bahasa Ibrani itu ada dua arti Pak. Yang pertama adalah the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu bisa merasakan home, rumah. Nah, bahasa Inggris kata rumah kan ada dua jenis Pak. Satu house, satu home. Kalau house itu bicara bangunannya, ya, fisiknya. Tapi kalau home bicara atmosfernya. Jadi Tuhan ingin atmosfer keluarga kita itu atmosfer surga, hadirat Tuhan. Amin. Nah, arti kedua kata home, kata keluarga itu adalah the place that you can find your spot. Tempat kamu menemukan spot, titik. Apa maksudnya ya? Kalau dunia internet kita kenal istilah hotspot. Hotspot itu signalnya yang kencang gitu ya. Nggak lemot, nggak blank spot, nggak blind spot. Hotspot. Nah, sama, Tuhan ingin hubungan suami istri, hubungan orang tua anak dan sebaliknya itu hotspot Pak, kenceng Pak. Signalnya mentok, nggak sampai harus ngalami blank spot, blind spot, apalagi lemot. Jadi kehendak Tuhan sebetulnya keluarga itu di mana sorga, kerajaan sorga itu dinyatakan pertama kali. Amin. Karena sebetulnya keluarga itu merupakan tempat di mana kolonisasi kerajaan sorga atau perluasan kerajaan sorga di muka bumi ini dimulai lewat keluarga-keluarga. Makanya saya yakin institusi pertama, lembaga pertama yang Tuhan buat bukan gereja, bukan pemerintahan manapun, tapi lembaga pertama yang Tuhan buat adalah sebuah keluarga. Seperti itu. Iya ya. Wah, jadi sangat dalam sekali ya dari buku ini ya. Nah mungkin Pak Roni bisa share sejauh ini Pak, tanggapan baik umat Tuhan ataupun rekan hamba Tuhan yang sudah menerima dan membaca buku Pak Roni Keluargaku Surgaku yang Pak dapat dari Pak Roni langsung, itu sejauh mana rata-rata tanggapan atau reaksi atau respon mereka Pak? Ya, saya bersyukur bahkan mereka minta supaya diseminarkan, lalu dikhotbahkan, diajarkan ya, karena
ya saya ini semua kemurahan Tuhan ya Pak ya. Amin, sejauh amin. ini saya terima mereka mengatakan bahwa sangat diberkati dan sangat terinspirasi. Wah, ya Tuhan. Dan mereka seperti mendapatkan satu apa namanya seperti pengertian bahwa memang keluarga itu hal yang utama. Banyak orang mementingkan bahkan pelayanan lebih daripada keluarganya. Tapi sebetulnya prioritas yang Yesus berikan sesudah Kristus sebenarnya ya keluarga kita sendiri gitu Pak. Wah. Dari keluarga kita baru kita bisa berkembang menjangkau yang lainnya. Bahkan saya tekankan bagaimana firman Tuhan berkata, hai suami kasihilah istrimu. Kan perintah Tuhan begitu. Tetapi banyak orang, hai suami kasihilah pelayananmu. Loh, bukan berarti kita tidak boleh mengasihi pelayanan, tetapi Alkitab jelas suami kasih istri. Ya, nah jadi yang diprioritaskan itu adalah tentu keluarga lebih dulu. Baru itu berbicara pelayanan. Your main ministry is not your ministry itself, but your family. Pelayanan utamamu itu bukan pelayanan yang biasa kita lakukan, tapi ya sebetulnya keluarga kita itu. Seperti itu Pak. Prinsipnya saya mau tekankan di buku itu. Dan juga tentang membangun mesbah keluarga, dan juga tentang bagaimana sedikit saya waktu itu mengulas tentang bagaimana mendidik anak-anak. Wah, sahabat Bahana, ya Pak Roni sudah sharekan sedikit tentang buku yang ditulisnya dan diterbitkan, Keluargaku Surgaku. Nah, mungkin bagi sahabat Bahana dimanapun yang menyaksikan program ini, yang ingin ya mendapatkan juga atau ingin membaca buku Keluargaku Surgaku, sahabat Bahana bisa memperolehnya. Nah, bukunya seperti ini, ya bukunya seperti ini. Covernya pun adalah cover keluarga Pak Roni Daud dengan Bu Nancy dan anak-anak. Nah, bagi sahabat Bahana atau pemirsa, karena dia ini silahkan kalau ingin mendapatkan buku ini bisa dipesan. Ya, bagaimana cara memesannya? Silahkan sahabat Bahana menghubungi Ibu Renati Winong. Ya, menghubungi Ibu Renati Winong di nomor, ini akan saya sampaikan informasi nomor kontaknya, 0811 2846 050. Ya, sekali lagi saya ulangi, 0811 2846 050 dengan Ibu Renati Winong. Nah, silakan sahabat Bahana ya segera dapatkan buku ini supaya sahabat Bahana juga bisa mendapatkan berkat ya luar biasa dari buku Keluargaku Surgaku ini. Nilai-nilainya sangat aplikatif, sangat mendarat dan sangat bermanfaat untuk membangun sebuah keluarga yang kuat, sehat, dan keluarga menjadi surga bagi kita semua, surga kecil selama kita ada di bumi. Ya. Terima kasih Pak Roni. Wah, karena ini waktu juga membatasi kita sudah akan sampai di bagian akhir ujung perbincangan kita kali ini. Namun sebelum kita akhiri Pak Roni mungkin bisa bagikan satu hal, nilai-nilai seperti apa yang Pak Roni hidupi sampai sekarang ya. Nilai-nilai apa yang Pak Roni hidupi sampai sekarang. Ya, baik dalam pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan ini bisa di-sharekan juga kepada pemirsa atau sahabat Bahana dimanapun. Silakan Pak. Ya, nilai yang kami hidupi kalau boleh disingkat namanya light. Light itu terang ya. L-nya itu love, kasih. Lalu I-nya itu integrity, integritas, kejujuran atau ketulusan. Lalu G-nya itu grace, anugerah. Lalu kemudian H-nya itu humility, kerendahan hati. Dan yang terakhir T-nya itu truth, itu kebenaran. Ya, yaitu bicara tentang firman Tuhan dan juga secara posisi kita di hadapan Tuhan. Jadi light itu yang menjadi nilai dalam kehidupan saya, yang tentunya ini diwariskan oleh pemimpin rohani saya, Pak Timotius Arifin, dan ini juga terus menjadi legacy yang harus saya wariskan kepada generasi anak-anak saya. Jadi hidup dalam kasih yang tanpa syarat,
kasih Kristus, lalu kemudian dalam integritas, ya, kejujuran, ketulusan yang harus dipegang. Keadaan kita sama di depan orang maupun lagi sendirian, dalam keadaan terang maupun dalam keadaan gelap harus tetap sama. Amin. Ya. Lalu kemudian grace, anugerah, kita sadari semua yang terjadi karena anugerah, kemampuan Tuhan yang berikan kepada kita. Amin. Lalu keempat, ada dalam kerendahan hati, ya, kita sadar semua yang terjadi karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, lalu yang terakhir itu kebenaran, sehingga antara kasih karunia dan kebenaran itu tidak boleh bertabrakan, tapi harus saling ketemu. Bahkan Mazmur 85 ayat yang ke-10, kasih dan kebenaran saling bercium-ciuman. Jika kita tidak sampai ekstrim hyper grace ataupun ekstrim hyper truth, tapi tetap dalam keseimbangan kasih dan anugerah, keseimbangan kebenaran dengan anugerah. Itu, Pak. Wow, sahabat Bahana, saya percaya nilai-nilai kehidupan Pak Roni yang dibagikan kepada kita semua sangat luar biasa. Ini memberkati kita. Light, terang, ya. Dalam bahasa Inggris light artinya terang, tapi ini juga menjadi akronim yang merupakan akronim dari 5 perkara yang sangat luar biasa yang harus dimiliki kita semua orang percaya umat Tuhan dimanapun. Kasih, love, integrity, integritas, ya. Kemudian grace, kasih karunia, anugerah Allah, kita hidup oleh anugerah. Kita hidup hanya karena Dia, karena Tuhan. Dan humility, hidup dalam kerendahan hati. Kita perlu miliki kerendahan hati sebagai seorang hamba dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan yang terakhir, hidup dalam truth, kebenaran. Luar biasa. Pak Roni, terima kasih untuk waktunya kali ini. Baik, sebelum kita tutup, saya memberikan kesempatan terakhir buat Pak Roni kali ini. Untuk kesempatan kali ini mungkin ada sebuah pesan-pesan khusus, ya, sebagai closing statement, pesan profetik atau apapun yang ingin Pak Roni sampaikan kepada sahabat Bahana, pemirsa, hamba Tuhan, umat Tuhan dimanapun. Silakan Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kali ini, silakan. Jadi waktu saya di rumah sakit kena COVID tahun lalu itu, Pak, saya bertanya, Tuhan, apa yang ingin insight apa yang saya mau dapatkan? Ada 2 hal. Yang pertama, saya dihajar oleh Tuhan dan saya diajari oleh Tuhan. Dihajar kenapa? Saya diizinkan sakit karena saya tidak kelola tubuh saya. Pola makan, pola tidur, ya, saya salah. Padahal tubuh ini bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kita. Kita yang harus kelola tubuh. Kita harus jaga kesehatan. Kita harus atur makan kita dengan baik. Kelola tubuh kita. Karena di dalam tubuh, disitulah tinggal jiwa maupun roh kita. Lalu kemudian yang berikutnya saya diajari oleh Tuhan. Diajari apa? Kekekalan. Ingat saudara-saudaraku bahwa ada kekekalan, ya, eternity. Saya SMA IPA. Saya belajar matematika dan fisika bahwa bilangan berapapun dibagi tak terhingga sama dengan 0. Ini yang akan saya ini yang sedang saya tulis di buku saya. Sebentar saya akan kirimkan ke Andi, penerbit Andi, tentang Kingdom Healing, ya. Segera kita tunggu, Pak, Healing buku worship, yang terbaru. Healing worship. Jadi bilangan berapapun dibagi dengan tak terhingga sama dengan 0. Tuhan mengajari saya bahwa apapun yang kita lakukan dengan usaha kita sendiri dibanding dengan kekekalan yang akan datang, itu semua 0, sia-sia. Maka ayo kita hidup berpikir tentang kekekalan, biar kita buah lebat tinggal tetap, dan kita menyenangkan Tuhan, dan kita berpikir bahwa ada kekekalan yang sedang menantikan kita. Amin. Baik Pak Roni, terima kasih untuk sharingnya yang saya percaya ini sangat memberikan inspirasi dan menguatkan, meneguhkan bagi pemirsa atau sahabat Bahana dimanapun lewat kesaksian hidup Pak Roni yang sungguh nyata. Terima kasih sekali lagi Pak Roni untuk waktunya. Salam buat Bu Nancy dan anak-anak. Berharap dalam kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu lagi dengan topik yang lain. Amin. Terima kasih ya Pak Roni. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saudara-saudara di penerbit Andi. Amin. Terima kasih. Baik. Pak Gondo yang saya hormati. Nah, sahabat Bahana, demikian perbincangan saya kali ini dengan Pak Roni. Dan saya percaya sahabat Bahana mendapat insight, mendapat peneguhan, kekuatan di tengah masa yang sukar ini. Pelajaran yang kita bisa dapatkan dari hambanya ini sungguh luar biasa. Ya, hidup
hanya menjadi hamba yang taat. Itu kuncinya. Maka dimanapun Tuhan menempatkan kita hari ini, di posisi apapun, miliki kehambaan, ya, servanthood, kehambaan, hati seorang hamba. Tuhan perintahkan apapun taati, dan percayalah ada penyertaan Tuhan, pertolongan, anugerah, kasih karunia, kasih setia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya sahabat Dohana dalam penyertaan perlindungan Tuhan di hari-hari yang sulit ini, dalam kesehatan, dalam kesejahteraan, sukacita surgawi yang tiada tara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom.